Berarti setelah sudah jadi prototipenya, sudah bikin PT, terus produknya diluncurkan. Iya. Ya, tapi saya dengar-dengar menurut datanya Andi nih, kadang-kadang setelah 6 bulan abis itu kebanyakan ganti produk. Iya. Jadi gini. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Berarti setelah sudah jadi prototipenya, sudah bikin PT, terus produknya diluncurkan. Iya. Ya, tapi saya dengar-dengar menurut datanya Andi nih, kadang-kadang setelah 6 bulan abis itu kebanyakan ganti produk. Iya. Jadi gini, bahwa saya ingat salah satu mentor di Founder Institute waktu itu, Pak Norman dari Busy.com ya, dia bilang kita sekarang harus belajar kalau kita di startup bukan build something to last, tapi build to change. Oh gitu. Jadi kita bikin produk yang bisa cepat beradaptasi dengan kondisi pasar, sehingga kita bisa rubah dengan gampang produknya kita. Oke. Ya, karena pasar sangat dinamis sekarang. Anak-anak muda sekarang kan bosenan kan? Iya. Ya kan? Dulu lagi rame-rame Facebook, udah nggak mau ke Snapchat gitu kan Iya. ya. Terus sekarang Instagram Story lagi rame lagi semuanya. Iya. Ya Sekarang kan? balik lagi ke Facebook. Bener, pakai Facebook lagi gitu kan. Nah, jadi anak-anak muda sekarang memang begitu gitu. Jadi produk kita pun harus bisa bisa transformasi dengan cepat sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya kan? Nah, jadi kita bilang kalau dulu Tokopedia, apa yang Anda bisa beli, sekarang apa aja bisa dibeli gitu kan di sana Iya, kan. betul. Nah, kenapa? Dengan gampang, bahkan saya mau bayar pajak juga bisa di situ. Iya. Ya, jadi produk awalnya sama sekarang udah beda sekali. Kenapa? Karena kita mampu bikin sesuatu yang bisa sesuaikan dengan kebutuhan pasar. Nah, jadi anak-anak yang bikin startup juga harus siap dengan resiko ini. Bagaimana kamu bikin sesuatu, tapi gitu ada pas diluncurkan, ketemu feedback dari pasar seperti ini, Anda bisa rubah dengan gampang. Oke. Inilah yang bikin startup itu lebih tangguh dibandingkan korporasi. Korporasi untuk merubah sesuatu, dia harus rapat dulu 6 bulan, Iya. baru putuskan mau dirubah apa enggak. Udah putuskan mau rubah, berubahnya 6 bulan lagi gitu. Oke. Startup hanya 3 minggu berubah. Gitu kan. Nah, jadi itu hebatnya di sana. Nah, Betul. kita latih mereka dari awal. Dan saya banyak ketemu founder, saya bilang, kamu bakal ketemu produk yang tepat setelah kamu luncurkan dan kamu ketemu dengan customer. Customer bakal bilang dia maunya apa, kamu sesuaikan sesuai dengan maunya mereka. Gitu kan. Jadi saya sih wanti-wanti semua yang sudah lulus dalam 6 bulan biasanya kamu ganti produk. Gitu ya. Kejadiannya emang lebih sering seperti itu. Tapi kan jadi apa ya, waste of resources gitu. Kenapa nggak dari awal dipikirkan matang-matang gitu sehingga nggak berubah? Karena kalau berubah lagi kan berarti apalagi rubah produk, mungkin rubah strategi marketing, apalagi mungkin rubah branding. Iya, Itu iya. kan butuh effort. Ya, ini yang lucu kan. Saya banyak ngomong juga dengan corporate kan. Dia bilang, wah kita persiapan tuh harus panjang. Kenapa? Kalau saya luncurkan produk itu harus hati-hati. Iya. Nggak boleh salah. Iya, Kan? Jadi betul. saya riset dulu seperti apa, bikin timnya dulu, terus bikin yang bagus-bagusnya, jangan sampai ada bugs, dan saya luncurkan. Setelah luncurkan gimana? Ya salah juga sih. Ya, tapi kan gitu. Maksudnya kalau misalnya kita sudah luncurkan sesuatu terus salah, itu kan people's perception. Maksudnya market udah melihat, wah berarti ini gagal nih, ini salah nih gitu. Nanti kalau kita luncurkan yang berikutnya, Nah. udah ada persepsi yang nggak bagus. Ya, jadi ini yang cara mikirnya startup adalah kita bilang lean methodology gitu kan ya, dan juga modelnya adalah bukan saya persiapin sampai lama, saya luncurkan satu kali, tapi kita luncurkan itu tuh bisa tiap minggu versi baru. Oh gitu. Ya kan, luncurkan sekarang, terus kita ketemu, oh orang sukanya ini, saya perbaiki yang sana, yang orang nggak suka nggak pakai, saya buang fiturnya, terus saya tambah lagi, yang produk itu bertumbuh sesuai dengan customernya. Oke, Nah, tapi tetap ada benang merahnya kali. ada benang Maksudnya merahnya, tetap betul. kalau misalnya kuliner ya kuliner Ya, gitu. Kalau misalnya enggak, transportasi bukannya ganti total. bukannya ganti total. Misalnya kuliner, aduh salah ya udah ganti. Iya, Marketplace ganti lagi Enggak. gitu. Jadi misalnya kayak Enggak kuliner, kan? orang bikin awalnya pikir orang bisa pesan per kali makan atau gimana, setelah luncurkan ternyata orang tuh suka dan orang jadi langganan misalnya, jadi catering atau jadi apa. Nah, itu yang ditemukan setelah diluncurkan ke pasar. Oke, Gitu. oke. Berarti taktisnya yang dirubah berarti Benar, ya. dan produknya itu disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan dengan strateginya itu. Gitu. Oke, berarti itu sesuatu yang wajar ya. Yang biasa. Biasa. Terus kalau gitu kapan dong waktunya? Kan ada juga another school of thoughts yang ya mungkin ketika kita meluncurkan sesuatu butuh waktu untuk market bisa menerima gitu. Nah, tapi ada juga yang kalau market nggak terima udah langsung rubah. Nah, ini gimana membalance between kita harus give them time untuk mengedukasi mereka Iya. dan berubah. Jadi produk digital sekarang adalah mempergunakan jalur distribusi digital yang dulu nggak ada.
Dulu kalau saya mau bikin sesuatu, itu barangnya harus dibikin udah jadi, taruh di toko, orang datang, orang beli, dia pakai. Iya. Kalau sekarang kadang-kadang tuh kita nggak tahu tokonya di mana, barang seperti apa, tapi online semua detailnya ada gitu kan ya, dan saya tinggal pencet kirim, lihat gitu. Nah, sehingga itu mangkas proses yang panjang itu, jadi gampang. Dengan itu kita pun gampang banget meluncurkan produk. Kalau dulu kalau saya mau rubah barangnya, saya harus ke gudang dulu, barang ditarikin semua, baru tukar yang baru. Iya. Sekarang barang masih di gudang saya sendiri kan. Iya. Dia mau rubah, saya rubah aja, baru kirim ke orang gitu. Nah, Betul. ini yang mempermudah orang untuk bikin iterasi-iterasinya. Ya kan, jadi saya bisa rubah setiap saat. Saya orang butuh ini, saya langsung ganti aja. Dan banyak produk-produk digital itu kan bukan yang fisik kan, jadi kayak service, feature-nya gitu kan, ya bentuk tombolnya, harganya atau apa yang saya bisa langsung rubah online di sana. Nah, ini yang bikin kalau kita mau rubah, kita bisa rubah setiap saat. Ya kan, jadi customer suka ini, minggu depan ternyata banyak banget feature yang seperti ini. Ya kan, kalau dulu saya bilang, saya bikin produk untuk ibu-ibu. Ternyata pas saya ketemu setelah diluncurkan, cocoknya sama ibu-ibu arisan misalnya. Saya fokus aja buat arisan, saya kerjakan dengan lebih bagus di sana gitu, sehingga orang lebih loyal. Nah, itu nggak perlu saya nunggu 6 bulan baru saya rubah feature-nya. Saya bisa rubah dalam 2-3 minggu. Nah, ini adalah kelebihannya adalah dari kita pakai digital. Oke. Iya. Iya, berarti memang harus adaptability-nya harus Jadi, sangat build to change. besar ya. Build to change Yes. ya. Padahal salah satu buku favorit saya Build to Last. Jadi kita bangun ya udah kayak gitu selamanya gitu ya. Jadi for you to last, then you have to be able to adapt all the time gitu kan. Oke, Gitu. ini benar-benar change paradigm sih. Tapi memang kadang-kadang ya untuk bisa sukses di industri sekarang, zaman now, ya memang ada beberapa pemikiran-pemikiran yang konvensional zaman dulu yang harus di-adjust ya, Iya. di-tweak dikit Benar, ya, atau di-tweak banyak gitu ya. Dan itu juga masih belum menjamin bakal sukses. Benar. Masih tetap lagi 80% kemungkinannya gagal gitu ya. Iya. Ya, makanya Anda harus siap sekali, harus benar-benar belajar supaya Anda bisa berhasil. Gitu ya. Iya. Oke. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.